Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad bin Kamaludin dari kampus Karya Jati. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS mata kuliah praktek ibadah, yakni nama prakteknya adalah tata cara membungkus mayit atau mengkafani mayit. Ya. Di sini saya akan memberi tutorial cara membungkus mayit untuk mayit laki-laki. Baik, langsung saja. Untuk pengikatan mayit memerlukan 5 tali, di mana fungsi dari di antara kelimanya itu yang pertama pengikatan bagian atas kepala, yang kedua bagian di atas lipatan tangan, yang kedua bagian pinggang, yang keempat bagian lutut atau bagian kaki, yang kelima untuk pengikatan di bawah kaki, dimana ukuran tersebut bisa 2 meter atau 1 meter. Lalu bentangkan dari setiap ikatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lanjut, kita akan menggunakan 3 helai kain kafan. Akan tetapi di sini saya akan mencontohkan menggunakan sarung. Untuk layan 1 dan 2, layan pertama itu lebih ke dalam, ke kanan, dan layan kedua lebih ke kiri. Untuk layan kain bagian 1 dan 2. Lapisan keduanya agak lebih ke kiri. Lalu untuk layan kain yang kedua agak menjorok ke tengah bagian kiri. Jadi kain pertama dan kain kedua itu saling bertumpukan setengah-setengah. Terus lapisan yang ketiga ini disimpan di bagian tengah. Untuk kain yang terakhir, yang ketiga itu bagian penutup awal disimpan di bagian tengah di antara kain 1 dan 2. Nah, sebelum si mayit diletakkan di atas kain kafan, kita memberi wangi-wangian dulu ya. Biasanya itu menggunakan camphor khusus.
Baik, lanjut. Kita akan menggunakan kapas ya. Anggap saja ini kapas, disimpan di bagian bokong. Ditakutkannya ada kotoran lagi atau kotoran-kotoran yang keluar dari lubang belakang itu keluar lagi. Jadi ditilam atau ditutup dengan kapas. Kalau di sekarang itu seperti kain pempes. Lalu kita letakkan mayatnya secara perlahan. Ketika pengangkatan mayat jenazah ke atas kain kafan, jangan sampai auratnya itu terbuka ya ketika memindahkan mayat ke ini ya, ke atas kain kafan. Sudah begitu, lanjut kita menutup lubang-lubang yang ada di anggota badan si mayat, dari mulai mata, telinga, mulut dan lain-lainnya, menggunakan kapas yang sudah disediakan dari bahan-bahan kain kafan tersebut. Menggunakan kapas. Ya. Next, jika sudah, langsung kita membungkus dengan kain pertama. Sudah menutup menggunakan kain yang pertama, kita menarik atau mengambil kain yang tadinya untuk menutup jenazah. Nah, pelan-pelan, jangan terlalu keras. Nah, jika sudah begini, jika sudah begini, maka bisa begitu. Oke, untuk mayat yang asli ya, dikarenakan ini patung, dari setiap jempol ujung kaki ibu jari itu diikat menggunakan ikatan yang sudah disiapkan ya. Karena kan ini kakinya tidak bisa diikat, jadi itu gambar sunahnya. Next, lanjut kita membungkus dengan kain lipatan yang di akhir, yang kedua dan ketiga ini.
Langsung lipatan terakhir, bagian itu lipatan yang ketiga. Yang pertama harus diikat, yaitu bagian dada. Langsung disambung, nanti diikat yang bagian pinggang. Yang ketiga yaitu bagian kaki, dan selanjutnya disambung dengan ikatan bagian kepala, dan terakhir ikatan bagian ujung kaki. Dari mulai ikatan yang bagian tengah dulu ya. Diusahakan untuk penalian ini jangan si bundalan awal ikatnya itu di sebelah kanan, supaya ketika pengikatan itu ya, pengikatan tali ini jangan di tengah, kalau bisa di sebelah kanan, supaya ketika penyimpanan jenazah di liang lahat itu supaya gampang ketika membukanya. Soalnya pasti ada di antara ini yang dibuka kan. Oke, selesai. Ya, beginilah pembungkusan mayat untuk laki-laki ya. Maka ini sudah bisa langsung ditempatkan atau dipindahkan ke liang lahat. Untuk tata cara mengikat atau membungkus jenazah untuk laki-laki. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, yang saya jelaskan mengenai pembungkusan jenazah ini. Mohon maaf bila mana ada gambar atau ucapan-ucapan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.